Menyembuhkan segala penyakit, sembuhkan penyakit daripada kami dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan disampaikan kepada seluruh jamaah. Ya, ini sudah dijazakan secara umum atas nama seluruh jamaah Masjid Nurun ala Nurin, bil khusus jamaah Majelis Salim Ahad pagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ratib al-haddad ini termasuk ratib yang cukup tua, ya, disusun. Jadi ratib itu artinya susunan zikir-zikir yang semuanya bersumberkan daripada Rasulullah SAW, hanya disusul urut-urutannya, maka jadilah dia semacam resep masakan, ya, ala Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Ini biasa di budaya kita untuk menjaga keamanan, ya, keselamatan. Maka budaya kita dari dulu, ya, di Indonesia ini orang mau berangkat haji ratiban, ya. Nah, sekarang mau ngapa-ngapain aja ratiban, dan saya amanahkan supaya ini didawamkan, ya, tiap malam Jumat secara kolektif jamaah masjid setelah baca Yasin sambung dengan ratib al-haddad. Tapi untuk Bapak Ibu secara pribadi, ya, ini kalau bisa tiap selesai sholat subuh dan setelah sholat maghrib sehari 2 kali. Ini kalau sudah lancar, kita aja tadi baca agak santai, nggak lebih dari 15 menit. Kalau sudah lancar mungkin 10 menit selesai, ya. Alhamdulillah, ini pertemuan kita pertama setelah beberapa bulan di tengah wabah Covid ini. Mudah-mudahan ini menjadi keselamatan buat kita semua. Saya datang kemari dengan fisik saya, dengan jasmani saya, ya, dengan senang hati. Tidak ada bayangan saya untuk dari awal tadi sudah merasa terharu, ya. Nggak ada bayangan bakalan terharu, bakalan meneteskan air mata. Ini ngingetin kita bahwa kita kemari bukan jasad kita doang, kita kemari bukan fisik jasmani kita doang, ya. Kita bawa ruh kita, ya. Yang nangis tadi ini ruh saya nih, gitu, ya, ruh kita ini yang sudah merindukan yang namanya majelis-majelis ilmu yang kita yakini ini memiliki keutamaan yang luar biasa, itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita belum baca kitab. Saya hanya menyampaikan beberapa poin, ya, yang pada intinya bahwa wabah COVID-19 ini adalah sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia, di alam semesta ini yang tidak ada ketetapan dari Allah, nggak ada. Semuanya, ya, semuanya berdasarkan ketetapan, ya, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bahwa kita ini ada rasa takut, ya, terancam dengan makhluk Allah yang super kecil yang nggak terlihat oleh kasat mata, ya, itu sebuah sisi kemanusiaan, gitu. Sisi manusiawi kita takut itu pantas, gitu. Tapi jangan sampai kemudian rasa takut kita kepada virus ini melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana Allah kita yakini adalah sebagai zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya termasuk virus ini, gitu, ya. Maka menjadi keprihatinan, ya, kalau kita takut kepada makhluk Allah yang enggak kelihatan mata, tapi kemudian kita berkurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prihatin.
Maka seringkali saya sampaikan itu di tengah wabah kemarin di kampung sendiri kita sampaikan, banyak orang bicara tentang dampak ekonomi. Padahal wabah COVID-19 ini juga tidak lepas daripada dampak ibadah. Gitu. Iya kan? Orang pada prihatin dampak ekonomi, iya kan? Orang-orang terdampak, ya. Akhirnya orang pada lupa bahwa pribadi dia juga terdampak sisi ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu jamaah yang mulia, ya. Alhamdulillah ini di era new normal, ya. Ini sudah masuk era new normal. Artinya normal yang sedikit dipaksakan. Karena apa? Karena kita harus bergerak supaya ekonomi tidak terus larut dalam kehancuran gitu. Maka kondisi kondisi sekarang ini disebut dengan new normal. Jangan sampai kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya sudah, kita bergerak seperti biasa. Makanya Bapak Ibu pulang dari sini bawa 3 surah secara berurutan dalam Al-Quran. Bawa pulang surah Al-Fil, setelah itu surah Quraisy, dan terakhir surah Al-Ma'un. Tadi saya sampaikan, pemerintah sudah memutuskan kita masuk dalam era new normal. Keadaan yang sedikit dalam tanda kutip dipaksakan supaya ekonomi bergerak. Ya sudah, kita hidup seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, gitu. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Ini jangan diambil zahirnya saja, tapi juga ambil makna batinnya. Semuanya yang disebutkan tadi dalam protokol kesehatan, ya, ini bukan sekedar ide pemerintah, tetapi sudah menjadi bagian daripada ajaran syariat Islam. Mau ngapa-ngapain kita cuci tangan. Awal wudhu sunnah cuci tangan. Awal mandi besar sunnah cuci tangan. Ini sudah bagian daripada syarat Islam. Kemudian menggunakan masker bagian daripada syarat Islam. Maknanya adalah tutup aurat kita. Maknanya adalah jaga lisan kita. Jangan di tengah wabah COVID-19 ini lisan gak terjaga, akhirnya kemudian setiap pihak menyalahkan pihak yang lain, gitu. Tidak mau fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah, itu yang aman. Kemudian jaga jarak, maknanya adalah ini juga peringatan buat kita, ya, peringatan buat seluruh elemen bangsa ini yang selama ini tidak menjaga jarak, yang bukan mahramnya, bukan sekedar salaman nempel, tapi cipika-cipiki, kan begitu, yang bukan mahram. Mereka nggak mengenal ajaran syarat Islam, bukan mahramnya, bukan cuma salaman berjabat tangan, tapi cipika-cipiki. Maka hadir COVID-19 kemudian menegur semua elemen, jaga jarak. Boro-boro cipika-cipiki, jabatan tangan kagak mau, salamannya ala sikutain. Ala sikutain, sikutain artinya dua sikut. Kalau dalam bahasa Quran kan, ya, dalam syarat wudu, wa aidiakum ilal marafiq, mirfaqain, ya, 2 sikut. Kita kalau berwudu mesti sampai kepada 2 sikut. Nah, ini yang sekarang ada adalah salamannya kadang begini, ya. Yang awal-awal muncul adalah adu sikut. Nah, ini kan keprihatinan buat kita gitu, ya. Bahwasanya sejak dulu Islam sudah mengajarkan supaya kita yang bukan mahramnya jaga jarak, ya, tidak bersentuhan. Kemudian juga maknanya jaga jarak adalah yang bukan hak kita mbok yo dijauhin gitu. Kita ini alumni Ramadan belum genap sebulan. Ramadan ngajarin, ya, jangankan milik orang lain, milik sendiri kalau belum azan maghrib nggak boleh, gitu. Jaga jarak, ya, kita perjarak sesuatu yang bukan hak kita, ya. Ini justru naudzubillah di tengah wabah COVID-19 ini banyak pihak yang
memanfaatkan ya dana-dana yang segar ya, dimanfaatkan. Belum lagi jangankan dana yang segar, orang meninggal dunia pun dibisniskan gitu ya. Ini kalau nggak kuat-kuat pihak keluarga ahli waris ya kan. Nah, ini saya ngalamin sendiri. Tetangga saya kemarin itu ya, itu kalau tidak kuat-kuat diplomasinya, tidak kuat-kuat argumentasinya, ya dia divonis COVID, mesti pakai peti, mesti dimakamin di makam khusus. Nah, perlu diingat di tempat saya ini di Jombang itu ada TPU khusus, ya kan? Udah viral itu kan, ada TPU khusus COVID gitu, ya. Nah ini kan jadinya naudzubillah, mohon maaf gitu kan, jadinya pemanfaatan gitu. Ya sudahlah, tadi kita nggak mau menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain, kita ambil pelajarannya saja, ya, bahwa protokol kesehatan tadi tetap kita jaga, ya, tetapi jangan hanya dimaknai secara zahir, tapi juga harus secara batin, secara maknawi, gitu, ya. Semuanya adalah bersumberkan syarat Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, sebelum saya lanjutkan kepada 3 surah tadi, nanti sebagai penutup saja 3 surah, saya kembali lagi kepada munculkan rasa takut kita kepada Allah jauh lebih besar ketimbang takut kita kepada makhluk Allah yang amat sangat kecil. Bapak Ibu, musibah virus kita ini, wabah virus kita ini sekarang namanya apa? Virus corona COVID-19, ya. Padahal kita disuruh takut kepada malaikat zabaniyah yang berjumlah 19. Maka tadi saya sampaikan, di era new normal, lakukan aktivitas kita seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetapi yang penting adalah awali kegiatan kita di era-era sekarang ini dengan basmalah. Ini bukan ajaran Islam baru, bukan. Dari dulu kita sudah diajarkan. Tapi dengan wabah virus COVID-19 ini, kita diingatkan lagi. Ayo kita aktivitas seperti biasa, tapi jangan lupa awali dengan basmalah. Kenapa basmalah? Basmalah ternyata mengandung 19 huruf. Maknanya apa? Orang yang membaca basmalah itu diharapkan akan terhindar dari 19 malaikat zabaniyah, penghuni neraka. Dalam surah Al-Muddathir, 'alaiha 19. Neraka itu dihuni oleh 19 malaikat yang terkenal dengan dalam surah Tahrim. Nah, Bapak Ibu, jadi kita bukan sekedar takut dengan dampak-dampak COVID-19, tapi kita harus lebih takut dengan diri kita dan keluarga kita. Maka pulang juga dari sini sebelum 3 surah, bahwa pulang surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian hamba yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Maksudnya takutlah diri kalian, ya, dan keluarga kalian. Takut dengan apa? Takut dengan naro, siksa neraka, yang di dalamnya ada 'alaiha malaika naro wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu, yang di dalamnya ada malaikat ghilazun shidadun, malaikat yang terkenal dengan sadis, bengis, ya. Mengerikan sekali malaikat 19 penghuni neraka itu, ya, yang dia tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah karena dia senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kita jangan sampai takut terhadap COVID-19 melebihi daripada takutnya kita kepada 19 malaikat zabaniyah yang ada di dalam neraka. Kita harus takut terhadap neraka, diri kita dan keluarga kita. Dari apa? Dari perilaku-perilaku yang tidak syar'i, perilaku yang tidak islami. Seperti apa? Enggak cuci tangan, itu kan berarti perilaku yang tidak islami, iya kan? Malas cuci tangan, apalagi
nutup aurat, maskernya, ya, jaga mulut, maskernya, iya kan? Apalagi jaga jarak, bersentuhan yang bukan mahramnya. Jadi protokol kesehatan kita pahami dengan bagaimana kita jaga diri dan keluarga kita dari ancaman siksa neraka yang dihuni oleh 19 malaikat zabaniyah. Maka awali segala kehidupan kita, aktivitas kita dengan basmalah. Dan saya berangkat dari rumah bismillah, berharap bebas dari berjumpanya dengan 19 malaikat zabaniyah. Pulang kita dari sini ucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan ketidakberdayaan kita, jangankan terhadap siksa neraka jahanam, kepada makhluk yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata, kita nggak berdaya. Maka ucapkan hauqalah, ketidakberdayaan kita, la haula wala quwata illa billah. Dan ternyata hurufnya juga 19. Jadi COVID-19 kita lawan dengan basmalah 19, hauqalah 19. Ya, dengan begitu baru kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Sebab ini bukan sembarang mulut saya berbicara, ini kata seorang ahli sufi, ya, yang bukan hanya nasional tapi internasional, ya, yang alhamdulillah saya masih rutin menziarahi beliau, baik kemarin Ramadan maupun sebelum Ramadan, ya. Itu kalau hadir di tengah-tengah beliau, di pesantren beliau, nggak berasa ada COVID-19, ya. Santrinya seperti biasa, kemudian beliau sebagai guru juga seperti biasa selalu menyerahkan tangannya untuk dicium oleh santri-santrinya, baik santri yang mukim maupun santri yang santri lepas, ya, secara nasional pada datang, tokoh-tokoh nasional juga pada datang, ya kan? Itu tangannya berapa, bukan ratus, ribuan tangan sudah bersentuhan, cium tangan, alhamdulillah, ya. Beliau padahal sudah uzur, tapi beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, gitu. Karena memang keyakinan besar beliau, ya, segala sesuatunya sudah tercatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, virus itu akan mampir ke si fulan, ke si fulana, ya, sudah ada catatannya. Tapi bukan berarti kita menantang, tidak. Maka dari tadi saya juga cantumkan terus tetap memperhatikan protokol kesehatan, gitu. Nah, hanya dari sisi keilmuan, dari sisi keimanan, dalam majelis ilmu seperti ini, saya, ya, harus memunculkan dan meyakinkan kepada jamaah, takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa neraka harus jauh lebih besar daripada takutnya kita kepada makhluk Allah yang super kecil, tak terlihat kasat mata. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, awali dengan basmalah, akhiri dengan hauqalah, insya Allah. Apa maknanya akhiri dengan hauqalah? Ibu bapak, surah Al-Fil, saya masuk penutup, ya. Surah Al-Fil itu surah yang menggambarkan bahwa tangan Allah turun. Tangan Allah turun ketika ada serangan, ancaman serangan dari pasukan bergajah, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, kan begitu. Maka ketika kaum muslimin tidak sanggup, tangan Allah turun. Maka artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah nggak sanggup menghadapi wabah ini, bukan juga kita tidak ada usaha sudah kita lakukan, tapi yang terpenting kita serahkan kepada Allah. Biar tangan Allah yang turun membasmi yang namanya virus COVID-19 itu. Maka perbanyak baca surah Al-Fil, gitu. Kalau dulu pernah saya ijazahkan kepada Bapak Ibu baca 2 surah, ya, untuk 2 rakaat sebelum subuh, ya, Alam Nasrah dan Alam Taro. Siapa yang baca surah Alam dan Alam Nasrah dan Alam Taro, maka akan terhindar dari berbagai macam bentuk musibah. Tapi kemudian di era wabah kayak begini, di tempat saya pesantren, dari awal sampai detik ini 5 waktu belum berhenti daripada kunut nazilah. Kunut nazilah terus 5 waktu sampai sekarang belum berhenti. Artinya apa? Kita serahkan
semuanya kepada Allah, seperti halnya Allah menghancurkan ya pasukan bergajah, maka kita baca Al-Fil. Kenapa Allah sampai turun tangan menghancurkan pasukan bergajah? Karena Allah Maha tahu orang-orang Quraisy pada saat itu dia punya kesenangan adalah berjalan. Apa itu berjalan? Bergerak. Dia harus jalankan hidupnya, yaitu berdagang dari dari Hijaz, dari Hijaz ke Syam, Syam Hijaz gitu kan. Mereka tetap berjalan, bergerak. Persis kayak kita sekarang memaksakan new normal karena ekonomi kita harus bergerak. Orang Quraisy dulu sukanya bergerak, berdagang, baik musim dingin maupun musim panas dia bergerak. Karena Allah Maha tahu orang Quraisy kesukaannya adalah berdagang, menghidupkan ekonomi, maka kemudian Allah bantu menghancurkan pasukan bergajah. Maka awal surah Quraisynya adalah li'ila fi Quraisy. Awal surah menggunakan li, artinya oleh karena gitu. Oleh karena artinya lanjutan daripada Al-Fil. Kenapa Allah hancurkan pasukan bergajah? Karena orang Quraisy punya kesenangan bergerak gitu. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita wa saif. Berjalan, bergerak baik musim dingin maupun musim panas. Yang penting yang Allah inginkan dari orang-orang Quraisy dan oleh kita sekarang ini, kalau Allah bantu ya menghilangkan wabah virus, yang penting apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Yang penting pergerakan kita adalah tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, hei orang-orang Indonesia, sekarang new normal, kalian bergerak. Jangan bergeraknya bukan karena ibadah kepada Allah. Ini mentang-mentang mulai dilonggarkan new normal, bergeraknya apa? Jalan-jalan lagi, shopping lagi, hiburan lagi, maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. Pesan Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Pertama kali adalah tegakkan terus niat hidup kita karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf saya sampaikan juga ya dalam rekaman ini kalau memang direkam ini ya, keprihatinan kita, ternyata pemerintah memutuskan the new normal ini sisi pendidikan ternyata paling belakangan. Yang paling depannya ekonomi dulu, habis ekonomi yang lain-lainnya, pendidikan belakangan gitu. Tapi alhamdulillah dibantah sekaligus dipertegas ya oleh Pak Wapres bahwa kalau pendidikan itu bersistem pesantren, maka dia sangat dianjurkan untuk segera buka gitu. Maka sekarang pesantren ini nasional terbagi 3. Ada yang kelompok 1 udah buka gitu. Kelompok 2 ada yang lagi siap-siap buka. Termasuk tempat kita pesantren ini hari ini mulai kedatangan, tapi bertahap. Baru santri kelas akhir, kelas 6. Nanti 2 minggu lagi baru kelas adik-adik kelasnya. Bertahap, enggak bareng. Ada tipikal pesantren ketiga belum kepikiran sama sekali ya, mau buka lagi, mau mulai lagi belum kepikiran gitu. Nah, amanat dari Pak Wapres itu kalau pendidikannya berala pesantren boleh buka, bahkan lebih baik buka, segera buka gitu. Yang penting awalnya aja yang direpotin. Nah gitu. Kalau pesantren awalnya aja direpotin, protap kesehatannya dimaksimalkan, nanti setelah itu aman semuanya, ya sudah ya, masuk pesantren seperti keluarga sudah gitu ya. Karena WHO, Badan Kesehatan Dunia telah mengeluarkan pernyataan OTG, orang tanpa gejala itu ternyata tidak terlalu membahayakan penularannya. Apalagi pesantren atau pendidikan rata-rata anak di bawah umur yang imunnya ya relatif lebih kuat begitu. Ala kulin ya, by the way and the busway. Busway masih ada busway. Bapak Ibu jamaah yang mulia, jadi falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Jadi karena Allah Maha tahu kita juga ini, kita nggak ada bedanya dengan orang Quraisy. Kita kepingin ekonomi segera bergerak begitu ya, supaya semua pihak bisa kembali bangkit begitu. Kita mesti menyembah kepada Allah. Siapa itu Allah? Man huwallah alladzi at'amahum min ju'. Allah itu adalah zat yang memberikan rasa kenyang
bagi orang yang lapar. Oh, jangan ditanya iya. Jangan ditanya. Wabah COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang kelaparan gitu ya. Cuman yang bikin saya kesel, kebanyakan masyarakat pada ngomongin yang terdampak COVID itu kebanyakan ojol gitu ya. Terdampak COVID. Ustadznya dianggap nggak terdampak begitu. Padahal ustadz juga nggak kalah hebat dan terdampak. Makanya saya nangis tadi kan karena terdampak COVID. Ya, nggak, alhamdulillah ustadznya itu karena sering ngajarin sabar. Wabah COVID-19 waktunya ustadz meraktekin sabar gitu ya, sabar ya, alhamdulillah gitu. Kelaparan udah luar biasa, bukan hanya orang miskin ya kan, orang-orang yang punya pekerjaan pun ya itu banyak terdampak gitu. Wa amanahum min khauf. Siapa Allah yang harus kita sembah? Adalah zat yang memberikan rasa kenyang bagi orang yang kelaparan dan juga memberikan rasa aman bagi yang ketakutan, ya kan? Kita kan takut kan? Ya, takut penularan gitu, ya. Makanya Bapak Ibu, ada dalam sebuah hadis, tadi selain Al-Fil juga perbanyak baca surah Quraisy. Man qara'a li ila fi Quraisy amanahullah. Siapa yang membaca surah Al-Ila fi Quraisy, maka Allah akan memberikan dia rasa aman. Sunnah lagi ya, banyakin. Maka di era-era kayak begini, saya pribadi itu seringkali kalau sholat bacanya itu aja udah. Termasuk Jumatan juga. Sekarang Jumatan dianjurkan singkat, maka termasuk sholatnya juga singkat. Saya bacanya Alam Tara sama Quraisy aja udah. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita baru new normal, kita udah lupa Allah lagi. Apalagi nanti ketika the really normal yang sesungguhnya, kemudian kita makin jauh lagi kepada Allah, bahkan kita termasuk surah yang ketiga, masuk dalam kategori Al-Ma'un. Siapa itu? Pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika sudah normal betul-betul, jangan lagi kita menjadi orang yang pendusta agama. Siapa tuh pendusta agama? Mereka yang nggak punya sosial. Wabah COVID telah mengajarkan kita ini punya sifat sosial tinggi. Kita berbagi gitu kan. Maka jangan sampai ketika kita sudah normal yang betul-betul normal, sosial kita hilang. Al-Ma'un mengutuk kita. Ya, ara'aital ladzi kadziba biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, yang nggak punya sosial, baik kepada yatim maupun kepada orang-orang yang kelaparan tadi. Pendusta agama selain sosialnya hilang, ritualnya juga hilang. Ya, lanjutannya gimana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi kadziba biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Jadi sosial tadi dua, kepada yatim dan kepada miskin gitu. Yatim, miskin, ini kan menggambarkan wabah COVID yang terdampak bukan hanya anak yatim, orang punya kerjaan pun terdampak, orang kantoran banyak terdampak, jadi miskin mendadak. Dulu makan kaya mendadak ya, sekarang banyak orang miskin mendadak gitu. Sosialnya dua, sosial mesti kita perhatikan double. Nah, ritualnya jangan sampai kita menjadi orang pendusta agama. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Salatnya enggak khusyuk. Salatnya enggak khusyuk artinya salatnya tidak konsekuen terhadap hal-hal di luar salat. Apa itu hal-hal di luar salat? Ya, menjaga amar ma'ruf atau menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Ini juga termasuk kategori khusyuk. Dan yang lainnya banyak lagi nanti kategori khusyuk. Kategori khusyuk juga termasuk orang yang rajin ingat mati, itu kategori khusyuk. Jadi kalau orang ketika sudah masuk normal yang sesungguhnya kemudian lupa sama mati, ini berarti dia tidak khusyuk dan berarti ritual dia, agama dia termasuk pendusta agama. Naudzubillah. Selesai Bapak Ibu jamaah yang mulia ya. Kita harus lebih takut kepada basmalah malaikat zabaniyah yang 19
ya melalui basmalah yang 19 huruf dan hauqalah yang 19 huruf daripada sekedar COVID-19 itu sendiri. Artinya bahwa kita rajin cuci tangan itu bagian daripada basmalah dan hauqalah. Kita pakai masker, ajaran basmalah dan hauqalah. Kita jaga jarak, tuntutan daripada basmalah dan hauqalah, bukan semata-mata dari COVID-19 gitu. Karena itu bawa pulang surat Tahrim ya ayat yang ke-6 tadi supaya kita selamat dari siksa api neraka. Kemudian bentengi diri dengan 3 surah Al-Fil ya, serahkan semua ini kepada Allah biar Allah yang membasmi daripada wabah virus ini. Yang terpenting Allah Maha tahu kita butuh pergerakan kehidupan melalui surah Quraisy gitu ya. Dan yang terpenting kalau sudah berpindah dari new normal kepada the really normal, jangan sampai kita kembali menjadi pendusta agama al-ma'un ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah selamatkan bangsa dan negara kita sehingga kita bisa keluar dari wabah ini dan senantiasa yang terpenting Allah ridho kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وابنا يا كريم وابنا يا كريم وابنا يا كريم ارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا اكرم الاكرمين اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وببركه الفاتحه وبانوار الفاتحه وبمعجزه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير واجعلنا من الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اجعلنا وابناءنا وبناتنا تلاميذنا تلميذاتنا من أهل العلم على الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة وإلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل وسلم على عبدك وحبيبك الامين سيدنا محمد واله وصحبه التابعين وعلى الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعبادك الصالحين وفرج كروبنا والمسلمين وفرج كروبنا والمسلمين وفرج كروبنا والمسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Salam kepada jamaah yang lain yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Kafaral majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.